Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nugriheni dengan NPM 1045. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang kesehatan mental dalam keluarga. Nah, apa sih kesehatan mental itu dan mengapa ini penting untuk dibahas? Yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan hanya tentang tidak adanya gangguan jiwa, melainkan kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan juga sosial yang mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bertindak. Nah, kenapa ini penting dalam keluarga? Jadi, keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat kan? Nah, kesehatan mental setiap anggota keluarga itu menentukan keharmonisan, produktivitas, dan juga kualitas hubungan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah realita kesehatan mental di Indonesia nih. Ada 10% anak bergejala gangguan mental. Jadi, menurut data Kemenkes tahun 2026 ini menunjukkan lonjakan masalah psikologis pada anak dan remaja. Jadi banyak anak yang menunjukkan gejala anxiety dan juga gejala depresi. Dan juga tren percobaan bunuh diri naik dari 3,9% menjadi 10,7%. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali kan. Selanjutnya, apa itu stres? Stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau tuntutan. Jadi misal nih teman-teman, sekarang tuh kan lagi banyak tugas banget kan. Jadi bisa muncul gejala stres karena kita banyak tekanan, merasa banyak tekanan atau tuntutan yang harus kita kerjakan. Tapi stres itu ada dua. Yang pertama ada eustress. Eustress itu adalah stres yang positif dan juga memotivasi. Jadi kita semakin banyak tekanan, kita semakin produktif. Tetapi ada distress. Distress itu stres negatif yang membuat kita kewalahan dan juga bisa merusak kesehatan jika dibiarkan menjadi kronis. Selanjutnya adalah gejala stres yang perlu diwaspadai. Yang pertama, gejala fisik seperti pusing, mual, lemas, jantung berdebar, atau gangguan tidur, insomnia nih teman-teman yang hobinya begadang, insomnia, dan gak bisa tidur, itu bisa saja itu adalah gejala stres. Selanjutnya adalah psikis dan kognitifnya, itu seperti mudah marah, pesimis, sulit fokus, dan juga merasa tidak berdaya. Selanjutnya juga dari segi perilakunya nih, menghindar dari tanggung jawab atau menarik diri dari interaksi sosial, kayak jadi introvert kayak gitu, itu bisa menjadi gejala stres. Selanjutnya, perbedaan antara stres dan juga anxiety atau kecemasan. Dari aspeknya, dari pemicunya, yang pertama yang stres itu jelas, misalkan ada ujian atau konflik kayak gitu, jadi jelas, pemicunya jelas. Terus tapi yang kecemasan itu seringkali tidak jelas pemicunya apa, kita kadang nggak tahu. Terus yang durasi, kalau stres itu biasanya hilang pada saat pemicunya itu ya udah hilang gitu. Tapi kecemasan itu tetap menetap meskipun tidak ada pemicu. Selanjutnya fokus kalau stres itu fokusnya adalah tekanan saat ini, sedangkan kecemasan itu fokusnya pada kekhawatiran masa depan kayak overthinking. Selanjutnya intensitasnya, kalau stres itu tergantung pada besarnya pemicu, kalau kecemasan itu rasa takut yang luar biasa atau kayak panik banget gitu. Selanjutnya, mengenal dunia kecemasan atau anxiety. Kecemasan adalah perasaan takut dan khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Dalam keluarga, ini sering muncul sebagai rasa cemas berlebih akan kesehatan anggota keluarga, kekhawatiran terus-menerus akan masa depan ekonomi atau pendidikan, terus kewaspadaan yang berlebih. Jadi ini adalah ke-overthinkingan yang terlalu over, kayak gimana ya? Kayak overthinking banget gitu. Halo teman-teman, jadi kita perlu mewaspadai begitu. Jadi ini ada selanjutnya adalah peran keluarga sebagai penopang. Nah, keluarga itu berperan sebagai penopang kesehatan mental ini. Yang pertama, kita harus memberikan dukungan emosional.
seperti mendengarkan tanpa menghakimi dan menunjukkan empati. Misal saya sebagai kakak dan saya mempunyai adik. Nah, adik saya ini sedang overthinking tentang masa depannya, atau mungkin dia sedang punya masalah gitu. Nah, kita dengarkan tanpa perlu menghakimi. Terus juga identifikasi dini itu penting, seperti menyadari perubahan perilaku pada pasangan atau pada anak secara lebih awal. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan rumah yang bebas dari konflik yang berlebihan. Jadi ini juga sangat penting, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah menjadi jembatan bantuan, seperti membantu anggota keluarga untuk mengakses psikolog atau psikiater jika itu diperlukan. Selanjutnya adalah membangun kebiasaan yang sehat secara bersama, seperti ya tadi deep talk, terus juga olahraga bareng, atau mungkin kumpul satu keluarga, ngobrol-ngobrol seperti itu. Ya, sekian materi penyuluhan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.